olahraga. Kita bertemu lagi di Kompor, Komunikasi Pemuda dan Olahraga di Dispora Jawa Barat. Kali ini bersama saya Wanda Wardani, kita akan ngobrol seru bersama orang-orang seru, ngebahasnya juga tentang olahraga yang seru. Apa itu? Nah, banyak orang mungkin pernah mendengar ya olahraga softball, baseball. Kali ini ada yang namanya slow pitch. Apa itu slow pitch? Kita akan langsung ngobrol-ngobrol. Tapi tentunya kita sekarang kenalan dulu sama narasumber keren-keren yang udah ada di sini. Pertama saya akan ngobrol bareng sama Kang Indra Borky. Halo Kang Indra, apa kabar? Halo, alhamdulillah baik. Ya, Balatpora Kang Indra Borky ini adalah pengurus KONI Kota Bandung, kemudian juga pengurus dari Perbasasi Jawa Barat dan juga Ketua Umum Pencap Perbasasi Kota Bandung dan juga jago softball. Ya. Sobi juga tentunya jago banget. Nanti kita akan tanya lebih dalam tentang ini bersama Kang Indra Borky, tapi juga sebelumnya kita kenalan lagi sama cowok ganteng di tengah-tengah ini. Semuanya ganteng yang cowok ya, cewek cantik ya. Ada nama saya harus rahasiakan karena katanya nama lapangnya yang keren namanya Demas ya. Beliau adalah co-founder dari salah satu komunitas slow pitch yang ada di Kota Bandung. Selain itu juga atlet ya dulunya. Atlet tenis, bukan? Ya kan? Karena memang menguasai berbagai cabang olahraga konon katanya. Nanti kita akan ngobrol juga bersama Koko Demas, ya. Dan juga di sini ada yang harus memberikan testimoni nanti di Balatpora bahwa beliau ini adalah seorang ibu rumah tangga yang ternyata mencoba olahraga baru ini keterusan. Ya, namanya Sarah 008. Sarah Alkaira ya. Halo Teh Sarah, apa kabar? Halo, baik. Terima kasih semuanya narasumber keren yang hadir di Kompor untuk episode hari ini mengenal slow pitch. Apa itu? Olahraga yang keren, oke? Nah, kita langsung ngobrol dulu ya sama Kang Indra Borky deh. Kang Indra, jadi sebenarnya mungkin untuk Balatpora yang masih belum paham perbedaan dari olahraga softball, baseball, slow pitch itu apa sih? Bolehlah sedikit dijelasin dulu. Untuk si baseball ya, mungkin baseball lebih ke olahraganya. Perbedaan baseball dengan softball itu baseball bolanya lebih kecil sebenarnya, tapi lapangan lebih besar. Mungkin cara melemparnya kalau baseball si pitcher itu dari atas, untuk softball di bawah. Sedangkan untuk si slow pitch ini cara lemparannya tidak bisa sekencang di softball. Mungkin kita makanya dinamain slow. Slow pitch itu berarti ya santai lah mainnya. Jadi emang ringan, bolanya dari bawah. Dia emang menguatkan untuk pukulan saja sih, tidak terlalu serius sih sebenarnya. Tapi akhir-akhir ini jadi serius gitu. Iya gitu. Terus tempat latihannya sama di lapangan yang sama? Latihan sama di lapangan softball, baseball bisa. Untuk mungkin di lapangan futsal juga bisa sebenarnya. Karena si slow pitch itu penting mukul aja sih, gitu. Bisa gitu. Iya. Makanya untuk orang-orang yang awam untuk ikut slow pitch ini, insya Allah bisa untuk ikut. Kalau misalnya rajin berlatih sih. Jadi lemparannya lebih slow, artinya memang semua orang kalau slow sih bisa lebih mudah gitu ya untuk. Betul. Karena pasti pukul. Kalau yang bisa pasti pukul. Tidak terlalu kalau softball kan harus kencang pitcher yang diadu itu antara pitcher dengan batter. Kalau sedangkan kalau di slow pitch ini si pitcher itu cuma hanya ngelempar slow, nah batter yang mukul, berarti yang agak pertarungannya antara si batter dengan yang jaga, bukan yang dengan pitcher. Sedangkan kalau softball itu antara pitcher dengan batter yang sering ini ya, si bertarungnya gitu lah. Oke. Tapi ngomong-ngomong slow pitch itu sebenarnya udah lama ya Kang Borky ya? Dari kapan sih udah mulai ada gitu? Slow pitch sebenarnya kalau misalnya atau di negara lain sih slow pitch emang awal mulai slow pitch itu emang dari sejarahnya dari orang-orang veteran atau lah sudah yang tidak, kalau nggak veteran ya sudah tidak main softball di atlet, mungkin kita ikut yang masih ada tua-tua 40 tahun ke atas, di mana masih main di slow pitch, atlet-atlet, atau sekarang malah zaman di MLB aja sekarang udah ada pembukaan oleh artis-artis slow pitch sekarang. Gitu. Jadi tapi makin betul, tapi veteran sekarang semua orang yang baru-baru dan komunitas itu mulai banyak sekarang. Lebih menjaga slow pitch karena lebih have fun olahraganya. Nggak terlalu serius lah ya gitu ya. Nah kalau slow pitch sendiri ini kan Kang Borky kan pengurus nih ya, itu udah sampai mana, maksudnya udah sampai PON kah gitu? Untuk slow pitch ini belum ya. Kalau untuk PON karena tidak untuk ada di olahraga multi event. Untuk slow pitch ini lebih ke olahraga hobi atau olahraga rekreasi untuk ini. Karena kalau si slow pitch ini belum ada di multi event, belum ada untuk slow pitch ini. Tapi kalau kejuaraan nasional, internasional ada, tapi bukan multi event gitu. Untuk kejuaraan hiburan aja. Biasanya kayak gitu sih kalau slow pitch. Ada ini nggak sih kalau slow pitch ada misalnya yang boleh ikutan tuh cuman
ini gitu, anak kecil enggak gitu, ada kategorinya nggak sih? Kalau slopis kategorinya mungkin yang sudah dewasa lah ya, karena kalau anak kecil kalau anak kecil di baseball sekarang kan prioritasnya di baseball. Nah untuk yang slopis mungkin ya orang misalnya, kalau sekarang ramenya sih orang-orang yang sudah atau atlet-atlet yang baru-baru yang sudah mulai malas di gym atau apa, mungkin sekarang banyaknya ke slopis sore-sore ngumpul main-main, mungkin kalau bisa dilihatnya ngilangin maksudnya kekesalan mungkin ya. Yang kesalahan pengen mukul orang, bisa ke slopis. Termasuk ini pengalaman pribadi Kang Berki ya? Kang Berki kan dulu atlet juga ya? Saya dulu kebetulan sama Pak Demas juga bareng, kita ada di Jabar juga, saya seleksi juga di Timnas juga dulu, cuman nggak sampai karena berhenti karena pekerjaan, akhirnya mundur jadi atlet. Bukan mundur lah, akhirnya balik lagi sekarang ke lapangan gitu. Balik lagi ke lapangan, sekarang mainnya apa nih? Baseball, softball atau slow pitch? Saya main softball sih sama slow pitch, tapi seringnya slow pitch gitu. Jadi sekarang slow pitch itu udah jadi keseharian. Nah, sekarang udah malah jadi banyak ya, jadi malah udah gaya hidup banget lah sekarang tuh, dari si slow pitch udah kayak lari sekarang tuh kayak. Iya. Ngomongin itu memang slow pitch tuh sekarang perkembangannya di Bandung gimana sih? Nanti juga saya mau nanya nih sama Kang Demas ya. Wah di Bandung sekarang komunitas slopis ini salah satu pendirinya, foundernya Kang Demas ini. Iya. Wah makasih banget ya udah bisa bikin Bandung semeriah inilah gitu sekarang. Keren. Bandung sekarang komunitas sudah 15 lebih komunitas slopis. Komunitas tuh beda sama klub ya? Beda sama klub. Jadi kalau misalnya klub kita konsennya ke olahraga baseball, softball ya. Ada juga sih klub di slopis, tapi rata-rata tersebar. Sekarang komunitas itu nggak semua satu klub, semua ada orang yang masuk di klub juga bisa gitu sekarang. Alumni juga kan banyak, itu belum terlalu alumni. Tambah alumni mungkin lebih banyak lagi nih kita sekarang di Bandung ini. Kita pelopor juga sih sebenarnya di Bandung ini, pelopor untuk slopis. Setelah kita kegiatan kemarin pandemi, judulnya kembali ke lapang, hashtagnya kembali ke lapang, kita bikin slopis. Karena mungkin kalau kita ke face pitch, anak-anak udah jarang atau atlet-atlet jarang bergerak. Akhirnya kita mulai, karena slopis santai, kita mulai menggerakkan badan lagi di si slopis. Alhamdulillah sekarang merajalela slopis di Indonesia ini gitu. Nah, kita tanya langsung nih yang bikin merajalela di Bandung ini, co-founder dari apa nama? Monday Slow Pitch. Monday Slow Pitch. Co-founder artinya ada 2 orang ya? Satu lagi. Ada teman saya SMA, namanya Vicky. Ya, nggak datang ya di sini ya? Kebetulan ya, beliau lagi sibuk. Jadi berdua mendirikan komunitas Slow Pitch namanya Monday. Kenapa namanya Monday? Nggak Tuesday? Sebenarnya karena kita latihan pertama tuh hari Senin. Pertama kali kita hari Senin di Lodaya. Apa selalu hari Senin harus ada ya berarti ya? Di antara hari sampai Minggu. Kebetulan dapat jadwalnya tuh hari Senin waktu itu. Itu yang harus sama pengurus ya? Nah, betul. Jadwal lainnya udah ada yang punya. Jadi setiap hari Senin ada nih. Jadi untuk balatora yang ingin mencoba, catat dulu ya. Setiap hari Senin ada, karena namanya juga Monday ya. Terus sejak kapan berdirinya Monday? Monday itu baru akhir tahun kemarin. Akhir 2023 ya. Sekarang udah banyak yang jadi membernya. Sebenarnya member tetap kayak kartu anggota nggak ada ya. Cuman kalau alhamdulillah kalau latihan kita tuh ada slot kuota pemain. Terus ada yang level newbie yang baru nyoba, sama yang level beginner to intermediate. Alhamdulillah selalu ada yang latihan bertambah gitu. Karena emang concern kita tuh pengen nambah populasi olahraga slow pitch sendiri. Karena dulunya memang slow pitch tuh banyak dilakukan oleh mantan-mantan atlet, silaturahmi dan lain-lain. Karena pas COVID ini mulai naik lagi nih, olahraganya tempat silaturahmi, lama-lama banyak yang minat. Nah kalau sedangkan populasi dari mantan atlet sendiri nggak terlalu banyak sebenarnya, akhirnya tarik-tarikan, dan di Monday sendiri concernnya kita pengen nambah populasi jumlah orang yang pengen nyobain dan bermain slow pitch itu sendiri gitu. Emang populasinya udah berapa puluh ratus orang sih di Monday? Di Monday sih dari sejak akhir 2023 ya sampai sekarang nih. Naik terus dong? Alhamdulillah kalau naik. Kalau pastinya kita kurang hafal ya. Soalnya terus terang dari 30 gitu mungkin ada ya? Ada lebih ya? 50 ya? 50 lebih sih. Wah, luar biasa. Karena alhamdulillah kita juga udah satu dari 50-nya. Kakak Sarah ya. Terus kalau untuk latihannya sendiri tadi kan Senin. Itu lapangannya tadi di Lodaya. Ada berapa lapangan sih memang yang bisa dipakai latihan tadi tuh? Sebenarnya di Lodaya, di UPI, dan di Baseball Camanik. Cuman lebih sering di Lodaya dan UPI. Oh, oke. Kalau di UPI kita latihan Selasa malam. Malam ya? Malam. Ini cocok untuk para pekerja di balatora ya, yang mungkin pengen tadi melampiaskan stresnya di kantor gitu ya. Bosan nge-gym atau apa gitu kan. Oke. Kalau malam hari Selasa malam di UPI. Kemudian kalau misalnya ada yang pengen coba nih, pengen nyobain deh latihan, itu gimana caranya?
Kita tuh untuk pendaftaran register untuk latihan tuh kita via aplikasi namanya Reclub. Jadi semua yang mendaftar harus lewat situ. Jadi kita open meet tuh lewat Reclub untuk kelas newbie, kelas beginner dan intermediate di situ. Silakan daftar, tinggal transfer, boleh langsung datang. Gitu aja simpel. Kalau belum punya alat kita pinjemin. Oh, oke. Di sini Kakak Demas sebagai coach juga. Bantu coach aja, asisten coach lah, bantu support coach aja. Karena co-founder ya tinggal nyuruh ya. Nggak nyuruh juga lah, paling kerja sama. Oke, jadi segampang itu sebenarnya ya, kapanpun ada waktunya tinggal pilih mau apa, terus cek di aplikasi. Jadi tinggal bayar, terus kalau udah bayar dia dapat apa aja tuh fasilitasnya? Bayar cuman itu fasilitasnya cuma untuk latihan dan kita dapat air mineral. Kalau peralatan bisa kita pinjemin full. Karena kalau saya lihat di Instagram teman-teman yang udah ikutan gitu ya, kayaknya fotonya keren-keren. Oh iya, kita juga nyediain dokumentasi. Nah, ini yang paling fotografi. penting Sosial media. sekali. Sebagai ibu rumah tangga yang mungkin haus akan konten ya. Biar berapa tadi? 75.000 dapat foto banyak kan? Kalau kita lari kan di Dago sana terusan 25.000 ya. 20-35 ya. Ini 75 banyak ya. Nah, ini tuh salah satu alasan kali ya kenapa Kak Sarah ini ingin mencoba slow pitch. Salah Buat satu konten alasan gitu? iya mungkin ya sebenarnya konten untuk begitu latihan pertama-tama sih jujurnya ini ya nggak siap untuk di konten karena nggak tahu ada fotografer. Jadi ya udah seadanya aja gitu kan. Jadi begitu next mau latihan, oke, harus tampil maksimal nih gitu kan. Memang dari dulu orang-orang mungkin taunya olahraga softball, baseball itu keren Iya. dari outfitnya. Iya, Jadi iya. kemarin-kemarin latihan cuman ya udah penting baju. Latihan, olahraga iya gitu terus ya. kan juga jadi kan jaga ini ya, jaga image. Iya. Kalau misalnya nangkep harus gimana nih gitu kan. Harus nangkep yang bagus nih biar kalau misalnya ke foto jadi bagus Terus gitu. harus smiling gitu ya, masih buat Guys, sebenarnya itu sih serunya. Oh, Cuman oke. kalau misalnya kenapa ikutan slow pitch ya awalnya ya karena pengen olahraga. Oke. Pengen Olahraganya apa aja sih? Boleh tau nggak? Olahraganya Ini atletis banget deh. Udah ngikutin apa aja? Lari pasti ya? lari Gym nih pasti. sebenarnya jarang ya. Karena atletis. Iya kalau gym ya. Oke. Cuman dulunya itu kan emang suka olahraga. Terus begitu jadi ibu rumah tangga, melahirkan, hamil segala macam, beruntun tuh udah nggak pernah olahraga lagi. Oh, oke. Tapi badannya masih oke gini? Baru ya. Oh, Ini apakah semuanya bisa menurunkan berat badan? Bisa loh. Bisa ya? Bisa jadi Soalnya- observasi sendiri. Soalnya latihannya kan disangkain juga ya udahlah latihan seru-seruan gitu kan. Slow pitch tadi kata Kang Burki juga kan rekreasi. Rekreasi, Iya kan iya. rekreasi. Jadi sambil nungguin anak sekolah, sambil ada nih olahraga Olahraga. gitu kan. Di Lodaya deket juga sama sekolahan. Iya, Jadi iya. kenapa enggak gitu sekalian olahraga nyobain. Terus tapi ternyata waktu didalamin loh kok latihannya berat ya? Enggak berat sih maksudnya. Serius ya. Cuman serius tapi seru gitu karena yang Oke. emang seminggu sekali cukup lah gitu kan untuk kita bergerak. Iya. Karena latihannya ya memang benar ada pemanasan dan pendinginan pun gitu. Jadi buat ibu-ibu atau buat buat kita lah yang udah bekerja terus duduk aja disitulah momennya kita untuk olahraga lagi. Emang sekarang olahraganya seminggu sekali cukup? Enggak ya? Enggak sih. Oh, ya. Udah seintens apa latihannya? Enggak, ternyata seru aja gitu. Oh, ternyata jadi slow pitch itu nagih seru. terus ya? Iya, nagih karena seminggu nggak cukup sekali ya? Berapa kali? kadang enggak ya. Tiap Jadi hari kadang kayak gini. enggak sih, enggak juga tiap hari. Pelanggan katanya. Iya, pelanggan. Pelanggan bunda-bunda ya? Latihan bunda-bunda. Benar-benar. Iya. Enggak, soalnya misalkan kayak kemarin nih abis kan slow pitch sekarang lagi sering tanding-tanding ada event-event tanding gitu kan. Iya, jadi begitu pas waktu lagi di saat event itu kok pukulannya nggak kena sih, besokannya kayak ayo dong deh mas bikin dong latihan gitu atau enggak Privat Privat. gitu. ya dong Oke, bikin yang kayak gitu sih, lebih kayak gitu, lebih seru sih. Maksudnya slow pitch selain kita olahraga juga komunitasnya tuh bener-bener nggak yang cuman misalkan ini kan kita ada Monday tapi juga ada komunitas yang lainnya itu juga jadinya berbaur aja gitu. Jadi kalau kata Kang Burki juga komunitas beda sama klub ya beda memang gitu. Karena kalau komunitas tuh jadinya Networking semuanya juga. natural bergabung. Jadi Kak Sarah juga klubnya, komunitasnya Monday ya maksudnya ya?
komunitasnya ya lagi sebenarnya tadi Monday. Ada komunitas itu boleh mana aja ya berarti ya? Boleh. Boleh. Ada 15. Ada 15 ya. Tidak mengikat bedanya sama awal-awal kita mungkin ada komunitas di Monday, ada beberapa tuh Sunset, ada lagi Mabai, kayak gitu banyak. Ya terus baru akhirnya banyak. Awalnya sekarang ada parents ya, atlet aja sekarang bikin. Oh iya. Iya. Malah atletnya nggak ikut kayaknya. Ada anak sekolahnya Pasmon gitu kan. Itu malah atletnya nggak ada. Kalau yang lain-lain kayak Sunset kan rata-rata atletnya ada di salah satu klub Georgius untuk latihan. Ngantar anaknya akhirnya malah jadi parents yang lebih mahal pakaiannya kayaknya daripada anaknya gitu. Ini yang pentingnya mahal. Olahraga ini tuh terkenal mahal loh, softball, baseball, solo pitch. Udah takut duluan orang tuh mau mulai olahraga ini. Nah, Kakak Sarah gimana nih? Biar orang-orang pada nggak takut nih untuk mulai slow pitch tuh gimana sih? Mahal emang nih ya? Mahal ya? Enggak sih, itu kan balik lagi ya ke gaya hidup kita sendiri. Kalau misalnya emang mau yang mahal mah ya pasti orang pengen outfitnya ya langsung yang mana gitu kan. Tapi kan kita latihan ya latihan aja gitu, pakai baju biasa. Paling kalau misalnya emang ada event tertentu, mungkin kita patungan lagi untuk jersey yang kayak gitu. Misalnya nih ada seorang yang ibu rumah tangga gitu ya, kan biasanya mereka tuh lebih familiar ikutan Zumba lah. Zumba juga kayaknya ngeluarin 50.000 per datang untuk Zumba kayaknya masih oke. Atau Ponfit ya yang lagi hits. Nah ini juga berarti per datang juga nggak jauh dari situ ya? Nggak jauh dari situ sih. Pembayarannya jadi nggak jauh dari situ. Modalnya harus punya apa tadi selain niat ya? Niat. Apa alat yang harus dipunya tadi bisa dipinjam? Sepatu wajib punya. Sepatu ya karena beda ya. Nggak boleh pakai sepatu lain biasa ya. Untuk awal nggak apa-apa. Untuk awal. Karena kan bawahnya tanahnya beda gitu. Iya sih, waktu awal emang saya juga pakai sepatunya sepatu running aja gitu. Oke, masih awal gitu. Terus tapi bisa sebenarnya dipakai, cuman emang lebih kalau misalnya itu lebih ngepot gitu. Sepatu bola bisa, sepatu bola bisa. Ya. Iya, sebenarnya kan sekarang olahraga lari aja lebih mahal dari softball sebenarnya. Iya. Outfit lari lebih mahal dari softball. Sebenarnya kalau softball kita kalau mau sendiri-sendiri ya mungkin dari si bed ya, yang kalau kita sendiri itu, tapi dihitung-hitung kalau mahalan lari sekarang, olahraga lari. Jadi ini tips banget nih buat Korea ibu rumah tangga. Jadi ternyata lari itu tidak semurah itu. Iya, betul. Slow pitch masih lebih murah nih ya balap Korea. Jadi tadi modalnya pakai sepatu lari juga masih oke. Alat juga boleh minjem ya dari komunitasnya. Untuk tahap selanjutnya mungkin kalau udah menguasai, yang wajib dipunya itu glove. Itu sifatnya individu, alat individu. Menangkap bola. Itu sifatnya individu. Bed biasanya si komunitasnya udah punya. Tapi kalau misalnya mau naik level, biasanya si pemainnya pengen punya sendiri. Oke, naik level ya dari sepatu, glove, bed, apa lagi? Mau naik levelnya biar kelihatan brandnya, brandnya itu beda-beda banyak lagi. Sama lokal ya. Kalau alat sih banyaknya luar negeri ya. Yang negeri. Yang beda dari mereknya mungkin ya. Mereknya. Emang alat-alat itu sekarang susah banget ya kalau diperoleh di Indonesia? Perolehnya udah gampang, di zaman sekarang sih udah gampang. Ya tapi banyak kan dari luar ya? Betul. Emang merek luar semua. Karena belinya sebenarnya dari Just Tip sih. Itu dia. Ini membuka potensi ya, bahwa sekarang Just Tip itu nggak cuma barang-barang branded cewek gitu, tapi alat-alat olahraga. Oke, jadi menarik ya. Nah sekarang berarti udah seintens itu ikutan slow pitch, udah mulai ikut kejuaraan? Lagi ya, sekarang lagi ada Bandung Slow Pitch League. Nah, Bandung Slow Pitch League gimana ceritanya ini? Nah, Bandung Slow Pitch League ini sebenarnya karena kita komunitas makin banyak. Awalnya jadi ada beberapa dari komunitas meminta untuk, karena di Jakarta sana tuh banyak banget kejuaraan karena makin banyak komunitas, makin banyak kejuaraan. Bandung sudah mulai banyak juga nih kejuaraan-kejuaraan atau enggak forward antar komunitas. Nah, kenapa sih Pecap kita dengan komunitas dengan beberapa ada event Evo TDC namanya itu kita bikin Bandung Select League ini gitu. Jadi komunitas kita kumpulkan ada di sini. Kita mainnya setiap Sabtu Minggu karena kan mungkin Senin sampai Jumat pada kerja nih. Jadi kita mainnya untuk sini tuh untuk newbie ya, yang pemain baru. Jadi ada pemain non atlet, maksudnya non atlet itu mantan pemain PON tuh nggak boleh. Tapi kalau untuk komunitas maksimal kita ada 3 untuk di lapangan, biar tidak terlalu jomplang lah. Jadi bisa yang atlet bisa mengajarkan yang baru-baru ini gitu teh. Nah ngomong-ngomong ya, kalau seorang newbie nih memulai slow pitch, Kang Demas, berapa lama sih dia sampai bisa kurang lebih ngelempar lah gitu, mukul lah gitu? Biasanya kalau cowok lebih cepet ya.
Apalagi yang basicnya suka olahraga, biasanya 3 pertemuan tuh udah bisa, udah mulai gitu ya? bisa. Cuman untuk ikut pertandingan yang bener-bener levelnya udah kompetitif belum bisa, karena cukup bahaya ya. Nanti jadi kita bekali dulu, kita bina. Cuman kalau untuk persahabatan, biasanya kita cariin untuk pertandingan yang levelnya sama newbie dan lain-lainnya. Kalau perempuan rata-rata ya 4 pertemuan ke atas lah. 4 pertemuan udah langsung Udah bisa ya? Kalau Kak Sarah berapa lama jadi jago mukul gitu, jago? Belum sih sampai sekarang. Itu ngomongnya bisa ya, bukan level jago atau ekspor ya. Bisa. Bisa. Level itu ya. Kalau jago atau ekspor kan ada beda lagi levelnya. Oh, tapi jadi karena itu jadi trigger untuk latihan terus ya. Iya, betul. Jadi udah bisa, cuman belum sampai level. Belum bisa keluar pagar. Yang bisa keluar pagar ini. Iya, makanya pengen susu tolong. Jadi kalau cewek mungkin perlu waktu ya. Iya. Oke, sekitar mungkin berapa bulan gitu ya? Bisa. Sebulan 2 bulan juga harusnya udah bisa ikutan sih, asal intens ya. Fokus intens. Iya. Tapi ngomong-ngomong Kak Sarah pernah sampai cedera gimana gitu? Karena ini kan olahraga baru ditekuni gitu ya. Jadi kapok gitu gimana nggak kapok? Oh iya, cedera pernah dong. ya ini dia sih. Maksudnya kalau misalnya yang ikutan slow pitch, awalnya tuh saya juga kayak ikutan slow pitch. Ya udahlah, nggak usah yang terlalu intens gitu kan ya untuk olahraganya. Apalagi yang penting keringetan, yang penting kena matahari gitu kan. Terus jadwalnya pas gitu. Jadi begitu ya kan di umur nggak usah ngomong di umur ya gimana ya maksudnya udah lama lah kita udah lama nggak olahraga atau yang jarang olahraga terus tiba-tiba olahraga itu tuh pernah saya kena si quadricep di sini. Quadricepnya ototnya robek. Waduh. Ya itu kan kalau olahraga softball atau slow pitch itu kan berarti kita kan dari diam terus tiba-tiba lari gitu kan eksplosif gitu kan. Nah mungkin ada pendingin atau pemanasan yang kurang, nah itulah kena di situ gitu. Tapi sekarang udah sehat lagi kan? Insya Allah ya udah ya. Makanya jangan lupa pemanasan pendingan itu. Tapi kalau pas waktu lagi latihan atau pas waktu lagi tanding ada kena bola yang lebos terus kena kaki, kena tangan itu mah nggak masalah ya. Udah biasa ya. Justru kalau nggak biru nggak asik. Terus sih tapi nggak gitu-gitu banget sih. Kayak gitu-gitu banget. Ya, untuk ibu-ibu atau perempuan-perempuan yang berlatih ini kan tidak baik loh untuk kesehatan Iya, kulit betul. kan panas-panas. Mengantisipasinya, mensiasatinya gitu. Sandok aja ya. Sandok aja. 10 menit ya. Iya. Ada juga, udah aku deh mas, ayo kita pulang. Saya dijemur aja, tapi ya gitu sih serunya maksudnya ya. Kita butuh kegiatan-kegiatan di luar ruangan. Jadi di Mandai ini memang banyak ibu-ibu muda gitu. Campur sih, campur. Bapak juga banyak. Umurnya dari berapa sampai berapa kali aja yang aku nih kemudaan. Paling muda sih nggak ada yang di bawah 20 tahun ya kalau kita ya. Banyaknya yang udah bekerja, yang berumah tangga. Cuman ya sepertiga 40% masih single lah, sisanya 60% justru udah berumah tangga. Jadi tujuan dibentuknya Mandai ini Minta jodoh. Nggak harus ibu kan sama bapak. Nggak, maksudnya kebetulan mereka yang sibuk kerja, terus kebetulan olahraganya lagi trennya lagi naik, lagi bagus, terus pas nyobain juga ternyata banyak yang suka gitu. Jadi kita coba bina, terus kita kembangin, terus kita juga coba fokusnya memang menambah populasi untuk olahraga. Ibu-ibu muda. Tapi yang jelas kan awalnya nganterin anak ya, daripada bengong akhirnya si ibu-ibu yang nganterin anak itu ikutan olahraga juga. Jadilah slow pitch ini ya. Berarti mungkin nggak sih Kang Borki si slow pitch ini nanti jadi serius gitu ya? Mungkin ada di PON gitu atau di eksibisi yang lebih serius kalau gitu? sebenarnya eksibisi sudah mulai. Banyak, ya? Cuma kalau untuk multi event belum. Kita ada kejuaraan kemarin di Jakarta Internasional itu sampai ada dari Thailand, itu pemain timnas yang dulu main softball, main baseball ikut di slow pitch ini. Nah, dekat-dekat ini juga ex alumni ada nih nanti. Ex alumni di Agustus ini kita ada kejuaraan antar alumni SMA antar alumni SMA se-Bandung mungkin ya, Jawa Barat. Nanti ada di Lodaya kebetulan ini. Rame juga nih kayaknya untuk ex alumni yang mau gabung, yang dulu main softball atau nggak pernah sempat main softball, sekarang pengen main softball slow pitch, ya kita gabung deh masing-masing alumni SMA-nya gitu. Iya. Bentar lagi ya. Bentar lagi, 16 sampai 18 Agustus ini. Oke, jadi juga ini mungkin mengundang Balatora yang dulunya penasaran sama olahraga softball, baseball, takut mencoba. Jangan takut ya, jadi sebenarnya kayak seorang ibu rumah tangga yang baru memulai pun bisa langsung jago dalam 4 kali pertemuan. Jadi iklan banget ya. Benar ya?
Tergantung paket yang diambil. Paket latihan yang diambil. Tergantungnya seberapa intensif latihannya ya. Oke gitu. Jadi semudah itu. Jadi jangan takut. Nah ngomong-ngomong dengan banyaknya postingan-postingan konten kan jadi rame ya. Instagram ya. Itu mengundang ini nggak? Oh iya. Ikut dong. Engagement. Apa sih gitu? Iya seru. Member nggak di Monday? Itu dia. Itu ya. Instansi banyak deh. Instansi banyak banget. BJB ada Slovitsnya, sekarang Inspektorat Kota Bandung, KONI Kota Bandung, Dispora juga. Banyak sekarang udah mulai ikut Slovits ini. Dari mulai beberapa komunitas, beberapa organisasi bikin si Slovits ini tuh. Nah mungkin ini juga untuk Balatora yang kebetulan ASN ya di Dinas. Kalau pengen coba latihan tuh jadi jangan takut untuk aduh ini mah komunitas ini enggak ya bisa gabung bebas fleksibel. Jadi tinggal tadi apa aplikasinya Reclub. Nanti masukin olahraga slow pitch, tinggal diklik Kota Bandung, nanti keluar semua komunitas yang ada di Kota Bandung. Tinggal milih biasanya orang-orang tuh pertama milih satu komunitas itu karena diajak siapa, di komunitas siapa, kedua jadwalnya pas. Iya betul. Sama harganya dipilih juga murah gitu. Bisa mungkin. Dari berapa sampai berapa? Kalau di Mandai sendiri sih 60.000 sampai 75.000. 65 Untuk newbie 60.000 75 ya. Latihannya pasti dipisah ya, jadi jangan takut. Dipisah. Durasi latihannya sekitar berapa? 2 sampai 3 jam. 2 sampai 3 jam. Kalori yang terbakar berapa? Gimana bakal ingin melangsingkan ada gitu. Tergantung ya, kalau privat itu pasti lebih ini ya. Privat beda lagi, biasanya privat tuh mau ada event, terus ada pemain-pemain yang butuh latihan khusus untuk formasi tertentu, biasanya ada latihan kita buka juga yang buat privatnya. Targetnya Monday gimana? Pengen menambah populasi sebanyak apa gitu? Sampai ada Tuesday nanti gitu? Kan udah ada Tuesday malam. Jadi ya Monday night. Berarti Tuesday tuh. Kalau di Bandung tuh sebenarnya kita kendalanya adalah lapangan. Jadi dengan komunitas yang sebanyak itu, Kan bisa pakai lapangan futsal katanya. Iya bisa. Bisa ya? tapi esensinya beda. Kayak bukan softball juga kayaknya. Di lapangan di Bandung untuk yang ada lampu ini baru UPI. Ya mudah-mudahan ini ada yang bisa mungkin gitu ya? mensupport, mudah-mudahan sudah ada yang support dari pemerintah untuk support lapangan Asamani dan Lodaya mudah-mudahan ya. Ini karena untuk olahraga softball ini alhamdulillah untuk Bandung sendiri sudah menyumbangkan nama Kota Bandung di Porda mungkin ya. Kita juara umum softball alhamdulillah. Mudah-mudahan selalu didengar oleh pemerintah. Kita bisa ada fasilitas amin. untuk semua gitu. Amin. Karena Slow Pitch juga berarti ada event yang nggak cuma dilaksanakan di Kota Bandung. Tadi Kang Borgi cerita ada di Jakarta. Jadi orang Bandung juga bisa main di Jakarta. Betul. Kemarin kita ada di Pangandaran itu alumni SMA 7 tuh kita kalau Slow Pitch tuh di pinggir pantai langsung ramai itu sebenarnya Slow Pitch bisa di mana-mana mainnya ada. Nanti mungkin ada di Prambanan. Kemarin ada Borobudur itu partai yang bikin. Sekarang nanti akhir tahun ini ada Prambanan. Mungkin dengar-dengar saya SMA 9 Bandung mau bikin di gunung katanya. Kita sambil camping gitu kayaknya. Bromo keren kemarin Borobudur keren banget. Borobudur keren banget. Itu kita asik banget acara di Borobudur tuh. Ada 16 atau 20 klub kalau nggak salah, 20 komunitas dan klub itu kebetulan. Kakak Demas ikut ya? Main. Menang. Borobudur. Pernah, jadi ada tahapannya itu ada 3 level. Satu turnamen itu 3 sampai 4 level. Kebetulan tim saya main di level ketiganya. Runner up ya kalau salah ya, di level ketiganya. Lagi-lagi bawa nama harum Bandung dong. Iya. Malah banyak Bandung yang ngirim kemarin, banyak banget Bandung yang ngirim. Untuk softball baseball ini di Indonesia mungkin Bandung, Jawa Barat tuh menyumbang atlet nasional yang cukuplah nasional, alhamdulillah gitu. Banyak lah, kita selalu aktif untuk di Bandung ini. Bandung dan Jawa Barat ini aktif untuk selalu latihan softball, baseball, selalu terus-menerus ada gitu. Jadi si Slow Pitch ini juga udah masuk dalam agendanya Pencak mungkin ya? Iya. Setiap kejuaraan betul, tahunan gitu. karena kita sekarang alhamdulillah si Slow Pitch ini bisa ngebantu. Dulu kita ada namanya season softball yang sekarang kita berharap rencana akan insya Allah ada, kita akan buat deh, karena sekarang lapangan karena terbatasnya lapangan, ada beberapa pelatda Jawa Barat yang persiapan untuk PON, jadi kita agak sedikit mengalah untuk persiapan PON ini. Nah rencana si Slow Pitch ini tuh dulunya emang ceritanya pengen si senior season tuh datang bisa support klub-klubnya. Nah sekarang malah si Slow Pitch ini bisa support semua gitu. Malah lebih dari usia dini sekarang Slow Pitch ini banyaknya ini di lapangan, rebutan lapangannya, menguasai lapangan lah sekarang. Tapi mungkin untuk Balatora yang penasaran ya pengen coba Slow Pitch itu
kemana datangnya? Bisa kita ke Lodaya, ke UPI, kalau misalnya ada yang lebih kurang tahu bisa lewat ke IG-nya Perbasasi Jawa Barat, Perbasasi Kota Bandung, bisa lewat DM juga, nanti kita coba di situ atau enggak di IG-nya Bandung Slopeage League. Nah, di situ ada semua komunitas di Bandung ada di situ. Bisa tinggal dipilih aja yang ada di Bandung Slopeage League itu ada komunitas semua. Tinggal diklik aja situ mau daftar kemana aja. Dan event Bandung Slopeage League ini masih berlangsung ya sampai tanggal 11 Agustus ini. 11 Agustus. Artinya di Balatora yang pengen lihat-lihat bisa datang ya. Ada tiap Sabtu Minggu. Sabtu Minggu ya. Ini besok weekend atau ada. Minggu sampai tanggal 11 Agustus itu bisa datang untuk nonton dulu. Kira-kira pengen gabung sama komunitas yang mana gitu ya. Misalnya Kakak Sarah ada di Mande bisa, karena juga tadi banyak juga komunitas lain ya. Ada Sunset, Maba, Pasmon. Mande juga ada 2 kayaknya, Los Mande banyak gitu kayaknya. After Sunday, bisa 4 tim nggak ya di si Mande ini? Mande, After Sunday, Play Monday, Before Tuesday. Betul sih. Sebenarnya ada tim newbie lagi, cuman belum kita launching di Bandung Slopeage League. Ada belum launching karena prospek adalah masih prospek, cuman karena belum bisa ikut kompetisi yang kompetitif kayak BSL sih sebenarnya. Ini sebagai co-founder ya, ngurusin ini tuh gimana sih? Seneng atau aduh lama-lama pusing juga ya atau gimana? Dua-duanya sih, dua-duanya. Karena awalnya saya nggak se-expect si serame ini sih. Sosialisasi bagus nih kayaknya nih. Asalnya nggak se-expect serame ini, cuman awalnya memang pengen nama teman saya tuh buat teman-teman kita SMA kita, terus kebetulan saya dulu alumni nggak ada softballnya, terus pengen main deh sama teman-teman. Kalau digabung sama komunitas yang udah baru, mereka malu. Terus akhirnya buka, terus lama-lama dari mulut ke mulut, sosmednya belum terlalu jalan sebenarnya. Dari situ kita coba bikin program sendiri dari klub, terus kita ngundang-undang ya alhamdulillah jadi berkembang. Sosial medianya apa tadi nama Instagramnya? Monday Slopeage. Monday Slopeage ya. Oke, kalau Monday.Slopeage. IG pribadinya aja. Karena fotonya bagus-bagus kan? Iya, bagus bisa. kan? Karena kan dokumentasi itu udah bagian dari kebutuhannya untuk di era sekarang. Jadi itu bukan hanya pada saat bertanding ya, si dokumentasi latihan. setiap kita latihan pun. Makanya sebenarnya Slopeage ini tuh bawa jadi sosialisasi bagus nih. Setiap beres latihan mungkin makan bareng, kumpul bareng, jadi keluarga. Jadi networking juga, Networking juga semua, malah jadi komunitas yang darinya lari, nge-gym, sekarang di Slopeage itu banyak semua komunitas ada di Slopeage di sini sekarang gitu. Hobi-hobinya semua. Soalnya dari yang ini kan yang tadi Slopeage itu lebih ke komunitas bukan ke anak-anak. Kalau misalnya kayak softball, baseball itu kan lebih ke anak-anak yang masih sekolah gitu kan. Tapi kalau yang Slopeage itu ya orang-orang yang tadinya kata Kang Borki alumni atau emang yang udah bekerja atau ibu-ibu rumah tangga yang memang ada waktu luangnya untuk latihan gitu. Jadi networkingnya memang lebih besar gitu kan. Tapi kan ini Kakak Sarah sih balik lagi nih, kan memang basicnya senang olahraga. Kalau ada ibu rumah tangga yang memang aduh saya sih nggak pernah suka olahraga tapi pengen nyobain, itu berat nggak sih? Nggak banyak kok di Monday itu kebetulan kita punya beberapa teman yang udah ibu-ibu yang dulunya malah nggak suka olahraga, nggak pernah suka olahraga. Dia kerja ada desainer dan sebagainya. Justru nggak tahu kenapa pas di Slopeage ini jadi ketagihan, udah lebih dari 6 bulan. Ini ya, kalau misalnya Slopeage itu kan beda ya, kalau lari itu kan kita jogging. Sendiri lah gitu. Pace-nya itu harus sudah teratur gitu. Tapi kalau misalnya Slopeage kan kita ada waktu diem untuk ngeliatin, terus ada waktu juga untuk mikir nih waktu kita lagi di batter box gitu kan. Oh ini tuh mukulnya harus kayak gini, atau yang waktu kita lempar tangkep. Jadi enggak yang ada challenge sendiri. Ada challenge untuk diri sendiri juga. Itu bener deh kalau misalnya waktu event ya, waktu lagi latihan, waktu lagi tanding, itu tuh kayak ya ini kan tadi yang pitcher lawan batter gitu kan. Terus untuk mikir statis yang dari sini harus lempar kemana ya gitu, itu kadang kayak wah ada gitu aja. Jadi emang untuk emosinya juga bisa di capek-capek di rumah, kesel-kesel di rumah. Ini Slopeage ini karena kita olahraga bergu. Bergu yang benar-benar kita harus bisa sosialisasinya bagus, enak. Jadi capeknya tuh bukan kayak capek kalau misalnya kita olahraga lari atau capek zumba gitu kan. Tapi capeknya lebih mental juga terchallenge. Ini sebenarnya kesehatan mental. Mental terchallenge di Slopeage. Yang di rumah yang ada hiburan, di Slopeage masih ada hiburan. Iya, pokoknya mental lebih terjaga dan juga senang ya, happy ya bisa ini. Tapi memang yang paling senang dari Kak Sarah deh, misalnya bagian apanya di Slopeage, di bagian mukul atau begitu bola ketangkep atau apa nih?
kan ada macam-macam ya larinya gitu. Larinya nggak pakai ya karena suka lari ya? Lari pakai. Tapi tetap aja berat ya. Lari mau pakai. Ya nggak apa-apa, tapi yang penting kan lari ya. Apa ya bagian mukul gitu seru. ya? Seru sih iya kalau misalnya waktu kita kepukul gitu, bola kita kepukul dan ternyata nggak jauh atau nggak ke catch gitu atau hit, itu sih ternyata bisa ya gitu. Jadi pas bagian mukul berarti paling serunya ya? seru sih. Tapi juga pas waktu bagian kita jaga juga seru karena ya kita mikir gitu kan. Gimana cara matiin? Iya, gimana cara matiin. Jadi itu juga kayak ya berfungsi juga sih di rumah, kita mikir gimana ya caranya nih biar si anak tuh mau kayak gimana gitu kan. Tapi kan berarti kan kita mikirnya juga apa namanya? Lebih terarah gitu loh. Hati otak ya gitu. Artinya ini masih banyak loh Balatora yang mikir ini gimana sih Simpelnya kayak kasti sih, kayak kasti. Ya. Kayak kasti. Sekali 2 kali nonton bisa sih sebenarnya. Makanya harus nonton. Bisa. Harus coba. Bisa. Jadi intinya mukul, dia ngedorong, mukul lempar, baru mukul lempar sebenarnya mukul lempar nangkep gitu aja. Lempar lari. Depannya Jadi semua dong. Gitu. Tapi olahraga softball ini nggak seperti basket, nggak seperti futsal gitu. Kalau futsal kan harus lari-larian, berasa 25 menit sampai 30 menit. Kalau softball kita slow pitch ini kita mukul bisa berhenti di base, nyantai istirahat gitu ya. Olahraganya makanya slow banget lah gitu. Slow banget ya, artinya semua orang bisa, tapi yang penting niatnya dulu aja. Terus modalnya juga paling buat ibu-ibu sih sunblock kali ya. Sunblock itu. Itu harus. Kayaknya bapak-bapak juga sunblock sih. Semua sunblock. Bukan untuk nggak ngitemin ya, maksudnya kalau nggak kebakar aja kulitnya. Olahraganya nggak mahal, perawatannya mahal. Jadi olahraga juga untuk Balatora ibu-ibu yang mungkin tidak dalam masa perawatan. Sangat mengganggu sekali ya, nggak boleh ya. Kesana nggak? Nah, perawatannya mau gimana nih? Percuma. Cuma ya. Saya mau minta reimburse nih, boleh nggak ke Mandi? Oke, seru banget. Coba tuh bisa join sama dokter-dokter kecantikan, apa gitu bareng-bareng lah. Banyak nih pasien-pasiennya nanti gitu. Iya benar-benar. Jadi intinya dari komunitas juga ini mensupport sekali ya. Betul. Untuk pengurus ini biar meramaikan. Karena saya juga pernah tuh lewat lapangan, ini kayaknya ramai banget deh. Padahal pas nonton ibu-ibu, bapak-bapak semua itu eventnya Bandung Slow Pitch itu ya. Karena yang nontonnya penuh gitu, parkiran penuh, lapangan penuh. Wah berarti luar biasa nih. Jadi kalau mau nonton di sekarang ini ya, betul. Di Lodaya gitu. Ada 2 kali weekend lagi nih. Iya. Sebelum minggu depan terakhir. Insya Allah sih ada lagi nanti ya. Kalau yang perempuan, yang divisi perempuannya itu di 2 minggu lagi di tanggal 10-11 ya. 10 pertandingan terakhir. Nah cocok banget ya untuk Balatora yang pengen lihat-lihat dulu ya. Oke, terakhir nih mungkin untuk Balatora ada yang ingin disampaikan gimana untuk memulai slow pitch ini untuk yang masih takut nanti Kak Sarah kasih tipsnya mungkin dari semua deh apa yang disampaikan untuk Balatora terkait slow pitch sebagai olahraga yang keren ini dari Kang Borki dulu. Untuk slow pitch-nya yuk kita bisa main slow pitch, kita tunggu di lapangan, nggak perlu mahal-mahal. Kita sebagai pengurus atau penca kita siapin dulu untuk peralatannya dari mulai bola asal niat aja sih sebenarnya. Kita tunggu di lapangan. Terima kasih Kang Borki. Dari Kang Demas dari komunitas Monday. Kalau dari Monday sendiri jangan takut untuk coba olahraganya. Nanti juga di Monday kebetulan kita bikin event berjenjang kelasnya. Kita bikin event yang khusus newbie yang maksimal main setahun, khusus perempuan, khusus yang dicampur cowok cewek dan beberapa level lain. Jadi jangan takut datang. Aduh, saya takut main ikut kompetisi yang digabung sama yang udah lama main. Nggak, kita bisa bikin leveling event soalnya. Oke. Dari seorang newbie yang jadi jago dalam 4 kali pertemuan. 4 kali pertemuan? Enggak. Apa ya? Daripada kita nongkrong gitu kan, lebih baik kita nongkrongin di lapangan aja. Positif ya. Positif. Ya. Betul, mau habis nganterin anak sekolah atau pulang kantor, enakan nongkrongnya kita di lapangan. Oke, dan tetap langsing juga ya. Betul. Oke, terima kasih Kak Sarah. Sama-sama. Terima kasih. Kak Demas dan juga Kak Borki. Ganti nama semua jadi kakak-kakak ya. Dan Balatora dulu tadi obrolan seru kita tentang slow pitch, olahraga yang ternyata ramah, bisa diikutin. Jadi jangan khawatir, untuk semua kalangan bisa mencobanya. Kalau misalnya nggak sempat datang, boleh dulu cek-cek di media sosialnya. Tadi melalui pengurus ada Pencap Perbasasi Kota Bandung, juga Perbasasi Jabar. Kemudian dari komunitas ada Monday Slow Pitch, dan juga ada beberapa komunitas lain yang bisa dicek di eventnya Bandung Slow Pitch League yang sedang berlangsung dalam waktu dekat ini. Semua IG-nya ada di situ. Kemudian
dari Kak Sarah juga semoga bisa memotivasi ya ibu-ibu rumah tangga lain untuk lebih aktif bergerak, karena kan kita harus tetap sehat ya intinya, apapun gerakannya, dan yang penting konten banyak. Penting IG aja story. Sukses untuk Terima kasih. mudah-mudahan populasi ibu rumah tangganya semakin Biasanya kalau ibu-ibunya makin banyak, Bapak-bapaknya juga. Ikut biasanya. Kak Sarah juga thank you. Terima kasih, Kak. Semoga tambah jago ya. Amin. Dan sukses juga untuk kepengurusan Pencat Perbasasi Kota Bandungnya, Kang Burki. Semoga Swiss Office ini bisa terus memajukan. Amin. Insya Allah selalu kita fasilitasi. Iya. Baik, Mbak Pera, terima kasih banyak atas atensinya dan semua narasumber keren yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu ya. Saya juga nanti mau coba-coba deh, baju udah keren ya kan, udah mau ikutan slow pitch ya. Dan untuk Mbak Pera semua yang ingin mencoba slow pitch, jangan malu-malu untuk langsung datang aja ke lapangan softball terdekat di Kota Bandung. Terima kasih atas atensinya dan kita bertemu lagi di kompor berikutnya. Saya Wanda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.